tadi yang saya sampaikan, kalau kita tinggal di rumah kita, sabar, mengharapkan pahala, dan kita yakin ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak timpakan kecuali dengan kehendaknya, dengan kemahadilannya, maka kita akan diberikan pahala syahid walaupun tidak mati, walaupun belum meninggal, gitu kan. Apalagi kalau dia meninggal tentunya. Pertanyaan selanjutnya di sini, bagaimana pendapat Ustaz tentang sholat Jumat di rumah sementara waktu ini? Tentu saja nggak ada masalah, diganti dengan duhur, ya, diganti dengan duhur. Karena Jumat bisa diganti dengan duhur dengan banyak alasan syar'i, ya. Di zaman baginda Nabi alaihi salatu wassalam pernah di hari Jumat terjadi hujan yang sangat deras sehingga becek dan seterusnya, orang sulit untuk sholat, nggak mungkin sujud di situ dan segala macam. Maka Nabi SAW suruh Bilal mengumandangkan azan pengganti daripada hayya 'alas shalah, maka bunyinya shallu fi rihalikum. Jadi ayo kerjakan sholat diganti dengan sholatlah di tempat-tempat kalian masing-masing. Jadi dibolehkan insya Allah, terus apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Kalau tempat kerja belum mengeluarkan pengumuman libur, tapi kita libur sendiri untuk keamanan diri, apakah dosa? Saran saya, ya jangan. Anda kan terikat dengan akad, ya. Anda terikat dengan akad. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan akadnya. Anda lebih baik ajukan cuti baik-baik, ya, daripada nanti memudaratkan pekerjaan Anda gitu. Saya pun sama teman-teman di kantor masih beraktivitas insya Allah, tapi dengan ekstra hati-hati, gitu kan. Karena kita tidak mungkin memberhentikan sumber rezeki, ya, apalagi keluarga membutuhkan, gitu kan. Kecuali memang sudah diisolasi full memang oleh pemerintah, dan kita tahu pemerintah pusat juga masih memberikan kesempatan walaupun disuruh kerja di rumah, tapi belum ada larangan untuk aktivitas di luar rumah. Maka Anda lihat kondisi dan keadaan sebagaimana saya bahasakan tadi. Kalau Anda sedang bekerja, ikuti akadnya, izin baik-baik, bilang saya khawatir gini dan begitu. Dan insya Allah perusahaan juga yang bijak pasti akan mengambil keputusan. Ya, seperti itulah. Kami pun masih mempertimbangkan itu insya Allah, karena teman-teman di kantor juga masih tetap aktivitas seperti biasa, terutama di yayasan. Dan ini sekaligus saya sampaikan ke teman-teman, insya Allah kita ada program di Yayasan Sedekah Kreatif tentang tanggap bencana, ya, termasuk corona. Kita akan membagi-bagikan masker, kemudian hal-hal yang diperlukan untuk itu, ya, termasuk hand safe atau antiseptik, sabun yang bisa dipakai. Kemudian juga kita akan membagikan makanan-makanan sehat, ya, yang kita mudahkan untuk sampai ke rumah-rumah masyarakat, karena mereka mungkin agak sulit untuk keluar. Dan itu insya Allah kita programkan dulu di Yayasan Lazis, ya, makanan yang kami namakan Lazis, artinya lezat dalam bahasa Indonesianya. Itu kami bagikan setiap Jumat di setiap stasiun, di di terminal dan seterusnya. Sekarang insya Allah kita akan lakukan setiap harinya, bermula dari besok insya Allah sampai seterusnya. Jadi teman-teman tetap beraktivitas insya Allah untuk bisa berbagi. Kalau istri susah diajak sholat berjamaah, apakah suami tetap berdosa? Tentu saja tidak, tentu saja tidak, ya. Anda sudah berusaha menasihati, ya. Dan ini sayang kalau istri diajak berjamaah sama suami lalu dia tidak mau. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa nggak sholat berjamaah? Kan sangat baik, ya, sangat baik, berjamaah saja, nggak ada sesuatu yang rugi di situ. Anda berjamaah pahalanya 25 kali lipat. Dalam hadis kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di masjidnya, di pasarnya, itu perbandingannya 25 kali lipat. Kemudian dalam riwayat lain, sholat sendiri dengan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, 1 derajat dengan derajat yang hanya adalah jaraknya 500 tahun, gitu. Seperti itulah. Makanya kita lebih baik sholat berjamaah. Tapi kalau Anda sudah ajak kemudian dia belum mau, cobalah sentuh, karena tidak ada yang bisa menyentuh hati seorang hamba mengalahkan wahyu. Sampaikan keutamaannya. Kata Nabi SAW, basyiru wala tunaffiru. Sampaikan berita gembira dan jangan buat orang lari dari agama Allah ini. Wa yassiru wala tu'assiru, dan mudahkan dan jangan persulit. Kalau kali ini dia belum mau, sholat berjamaah yuk, dia belum mau, oke, kita tunda dulu sebentar. Mungkin kita bisa nanti lakukan insya Allah sholat yang akan datang. Tapi dengan cara kita sentuh dia dengan menyebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati dengan itu, dan sambil didoakan insya Allah. Selanjutnya teman-teman sekalian, mohon maaf kalau ada yang tidak sempat terjawab karena cukup banyak pertanyaan yang masuk. Saya coba jawab saja yang sempat terjangkau, ya. Ya, ini pertanyaan tentang Jumat sama, ya. Termasuk di sini mungkin ditambahkan dengan bagaimana kalau kita tidak sempat sholat Jumat 3 kali karena corona. Akhi penanya, Anda perlu tahu, ya,
ancaman Nabi SAW tentang orang yang tidak sholat Jumat 3 kali itu bagi orang yang tahawunan. Tahawunan itu memang males-malesan, memang dia nggak mau karena males gitu. Tapi kalau ini ada uzur, ini lain, insya Allah tidak ada hitungannya. Anda sampai berapa kali pun tidak Jumat, maka tidak ada masalah gitu. Karena Anda harus menjalankan hadis Nabi SAW, la darar wa la dirar, kata Nabi SAW. Tidak boleh seseorang muslim membahayakan, tidak boleh juga dia dibahayakan, kan gitu. Jadi kita tidak boleh menyusahkan orang. Anda kalau paksakan diri untuk masuk ke masjid misalnya, sementara Anda mungkin tidak sadar menyebarkan corona kepada mereka, atau Anda bisa tertimpa, kan ini jadi masalah. Maka saran saya tidak usah khawatir tentang masalah itu, insya Allah. Apa hukumnya kalau kita minta diruqyah? Apakah tidak boleh meminta atas keinginan sendiri? Yang saya tahu dalil-dalil, saya pernah bahas. Saudara penanya ini, ya, Irfan ya, saya minta Anda mengikuti ceramah saya khusus masalah ruqyah syariah. Tapi ambil yang panjang. Saya tidak ingat itu hari, saya sempat bahas kalau tidak salah di Amerika, di Washington DC waktu itu di masjid. Kalau ada yang tertulis Washington DC ruqyah syariah, mungkin itu durasinya kurang lebih 3 jam. Karena itu kita bahas kurang lebih 2 jam bedah buku lengkap dunia ruqyah syariah, diikuti dengan praktek cara meruqyah. Nah itu saya sudah jelaskan itu poin penting, bahwasanya ulama menganjurkan kalau seseorang itu sakit, memang dasarnya dia sakit, dia menderita, dia butuh, maka boleh dia membahasakannya kalau dia minta diruqyah. Tapi kalau Anda tidak ada sebab, nggak ada sesuatu yang mendorong masalah itu, ya, kemudian Anda tiba-tiba minta ruqyah, saya mau tes apakah saya ini sakit atau tidak. Nah ini yang mungkin ada peringatannya. Tapi kalau enggak ya sudah, ya tidak usah Anda minta ruqyah, ya, seperti itu. Anda bisa ruqyah sendiri tentunya, ya. Selanjutnya di sini ya ini masalah rumah tangga ya. Tapi baiklah saya jawab, Ustaz saya bercerai hidup, bolehkah saya berdoa meminta diberikan pasangan hidup yang soleh, pasangan lagi yang soleh? Maaf pertanyaan saya tidak mengenai musibah sekarang. Boleh saja. Anda kan menikah itu adalah bagian daripada syariat Islam. Dan Anda punya hak untuk meminta diberikan orang yang lebih baik kalau emang Anda merasa itu. Ya, cuma bagi teman-teman yang bercerai ini harus muhasabah. Fikir baik-baik. Anda yang salah atau pasangan Anda yang salah? Kalau pasangan Anda yang salah, dia zalim, dia pemabuk, dia tidak sholat, tidak memberikan nafkah gitu kan, maka Anda sudah ingatkan dia tidak mau juga, Anda sudah istikharah, hati Anda lebih tenang untuk cerai, lalu Anda bercerai, Allah akan datangkan itu. Allah akan datangkan insya Allah pengganti yang lebih baik. Tapi kalau Anda yang salah, Anda misalnya seorang wanita yang nusyud, atau Anda laki-laki memang yang zalim, lalu pasangan Anda berpisah dengan Anda, ini akan terjadi hal yang lain gitu ya. Yaitu Allah SWT sudah datangkan pasangan nanti akan menjadi cobaan bagi Anda. Itu sudah umum terjadi, sunnatullah itu. Maka harus hati-hati yang berhubungan dengan masalah ini tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kerja di Thailand, harusnya pulang tanggal 27 minggu depan. Tapi Anda memilih untuk tidak pulang karena khawatir malah membawa virus. Bagaimana menurut Ustaz? Sangat positif. Jangan pulang dulu. Isolasi ini, ya, diri, itu sangat bagus. Kan tadi sudah saya sebutkan hadisnya. Anda sekarang tinggal di rumah, di tempat kerja atau kos-kosan ataupun kontrakan Anda di sana, berharap, ya, sabar, mengharapkan pahala dari Allah SWT atas cobaan ini. Terima cobaan ini sebagaimana Anda bisa menerima pada saat Anda lagi sehat, lagi makan segala macam. Maka itu, terima itu, maka itu akan mendapatkan pahala syahid sebagaimana sudah kita jelaskan tadi tentunya. Begitu saja teman-teman sekalian apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan insya Allah bisa memberikan pencerahan ya. Dan insya Allah kita akan sekali lagi lepas duhur besok akan live, dan insya Allah kita akan lebih dalam membahas satu persatu makanan-makanan yang dianjurkan oleh Nabi SAW yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, terutama peningkatan imun tubuh, kekebalan tubuh. Kita sudah bahas habatus sauda kemarin, kita akan bahas insya Allah ke depannya nanti madu, kurma, zaitun, kemudian yaktin atau buah labu yang merupakan makanan kesukaan Nabi SAW. Kita juga akan bahas nanti insya Allah bi'inillah tentang masalah buah-buahan surga seperti delima, anggur dan yang seterusnya. Ini juga akan insya Allah kita bahas, dan mudah-mudahan akan Allah Subhanahu Wa Taala
berikan manfaat tambahan buat kita. Saya berterima kasih pada teman-teman sudah mengikuti acara ini, dan mudah-mudahan sekali lagi ini akan bermanfaat buat kita semua, dan Allah jadikan ikhlas karenanya sehingga bisa menjadi pahala. Terima kasih atas dukungannya, dan saya berharap teman-teman terus mengikuti acara-acara ceramah ini. Ceramah-ceramah dakwah Islam butuh dukungan untuk bisa disebarluaskan. InsyaAllah Anda bisa datangi Khalid Basalam Official baik di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan InsyaAllah cukup banyak cuplikan-cuplikan pendek terutama di Instagram. Itu yang bisa diambil, di YouTube pun bisa begitu. Dan Anda saya sarankan datang ke medsos resmi kami supaya memang mendapatkan hasil yang sudah diedit.